kita kalau berbicara Oke Madi, biasanya orang selalu menanyakan, Pak Nera, Oke Madi itu hanya tentang musik Bali ya? Tentang hiburan ya? Jawabannya tidak, karena kita tidak hanya menampilkan yang di depan panggung, tapi juga orang-orang yang ada di balik panggung. Nah, kali ini salah satu orang di balik panggung, atau istilah kerennya dalam bahasa Inggrisnya backstager ya. Ini adalah Bapak, saya manggilnya biasa manggil Yan Seraya, tapi nama aslinya Wayan Supertama, owner dari 86 Rental sekaligus ketua backstager Bali, gitu Pak Yan ya. Iya. Oke, ini gimana job tahun baru ini Pak Yan, mulai 2024 ini lancar, aman, terkendali? Mulai ada pergerakan lah. Hmm, Artinya semoga dengan apa namanya pemilu ini, Nah. semoga ini akan membangkitkan lagi rental sama event organizer di Bali. IO-nya gitu. Ya, IO-nya. Tapi kalau boleh tahu Pak Yan, ini mungkin yang lain juga penasaran. Sebetulnya Pak Yan ini siapa sih, dari mana? Boleh diceritakan nggak dulu Pak Yan? Tapi kalau spill ya, orang menyebut spill, kalau nama Yan Seraya, dapat ditebak spill bahasa dari Seraya, Karangasem. Gimana awal dulu ceritanya Pak Yan, mulai dari pengalaman masa kecil sehingga sampai di Denpasar, akhirnya jadi pekerja IO Pak Yan? Ya dulu waktu SMA itu kita sering diolok-olok di sekolah. Karena Seraya itu kan desa kering Ya. yang sering mendapat raskin dari pemerintah. Ya. Jadi selalu menjadi olok-olok lah kita. Jadi setelah tamat SMA, merantau ke Denpasar, saya dulunya kerja di toko kain di di Paman. Jadi kuliah sambil bekerja. Ya. Siangnya bekerja, malamnya kuliah. Jadi sambil itu. Nah, suatu saat Banjar di desa saya itu membuat penggalian dana. Penggalian dana Di Banjar, di kampung. di kampung. Iya. Waktu itu zamannya Widudiana lagi baru muncul. Ya. Nah, saya diminta tolong untuk mencari artis ini untuk konser, untuk penggalian dana. Waktu itu saya cari ke studionya siapa, Jimmy Silaa. Ya, ke sana ketemu sama Mang Gite, lewat Mang Gite mencari yang lain. Akhirnya di sana tanpa sponsorship, padahal tiketnya 5.000 waktu itu. Wanita mendapat keuntungan 8 juta. Pada masa itu ya. Pada masa itu. Jadi antusias, itu kan belum ada TV dan sebagainya. Jadi antusias orang menonton dan pingin tahu artisnya. Iya. Bagus. Nah, dari sana sukses. Saya tidak ada apa namanya keinginan cita-cita gitu. Ya, tidak ada istilahnya IO gitu. Nyari uang dan sebagainya. Murni membantu. Habis itu banyak tetangga minta tolong supaya saya bantu. Pak Yan, yang artis kini sih. Ya, artinya suatu saat sudah selesai konser, saya ditelepon sama Mang Gite, yuk main ke kos. Sampai di kos dikasih amplop. Ya. Sampai di rumah buka, wah lumayan nih, gaji sebulan nih. Itu ibaratnya uang lelah udah bantu ngasih job beberapa. Iya, akhirnya dari sana muncul, bagus ini kayaknya gitu. Terus saya bantu, berusaha juga sendiri bawa masuk ke sebuah produk rokok. Di sana dibantu saya. Dari sana pengalaman dari Banjar ke Banjar, dari desa ke desa, dari kecamatan, ngeden, dari kabupaten ke kabupaten. Urusnya sendiri, kayak dagang sate lah. Urus izin. Berangkat dulu, ketemu Karang Taruna, ajak kerjasama. Misalnya janji ini ada acara gini, nyak kini alih artis. Iya, gitu. dapatlah dari sana. Akhirnya lama-lama enak juga nih. Akhirnya saya mundur dari pekerjaan toko kain. Saya mundur, mencoba mandiri, masuk dari sebuah rokok, menjadi IO tetap di sana. Mulailah artinya diberi kepercayaan mengelola eventnya. Ya, artinya tur waktu itu Leoni Agung, Lolot itu udah mulai. Saya kadang-kala 5 kabupaten
dari sana lah. Artinya semua berawal dari nol. Artinya nggak pernah bercita-cita dulu akan kalau dari IO ini dekat namanya nggak mengalir aja gitu ya? Nah, cita-cita saya pegawai bank. Oh, makanya kuliahnya ekonomi. Ekonomi. Oh. Tapi ternyata uang di IO lebih menarik ya. Lihatnya gini, Iya. Pak Made. Jadi pegawai bank pakai dasi, Ya. kerja di ruang ber-AC. Ya. Wih, enak sekali katanya loh. Tapi tidak sampai ke sana. Tapi akhirnya saya juga 9 tahun saya kerja sama BRI. Iya. Eh, Jadi IO-nya BRI. Ya, zaman iklan yang mobilnya nyangkut di mobil, di rumah itu yang pertama kali saya ambil. Jadi saya ambil yang BRI Gianyar, habis itu datang Kanwilnya tertarik dengan tim kerja tim kita, akhirnya menjadi gini di Kanwil juga. Artinya benar-benar Pak Yan mulai dari awal ya, dari nol banget ya, dari Banjar, terus kemudian sampai akhirnya ngambil event seluruh Bali gitu ya. Iya, artinya dari nol. Kita dulu, Itu ibaratnya modalnya hanya kepercayaan dan relasi aja gitu ya. ya saya nggak pintar ngomong Pak Made. Jadi saya kalau ketemu sponsorship saya ngomong apa adanya, apa yang saya bisa lakukan. Nggak pernah ngecap. Saat eksekusi di lapangan, mereka melihat ternyata lebih dari ekspektasi, senang dikasih. Daripada waktu nyari job banyak ngecap, tapi di lapangan hasil Iya, berbeda malah berantakan, beda ya. Rabe, itu. Tapi ngorang kan Pak Yan bisa ngomong, dua aja ngomong Pak Yan. Buktinya perusahaan rokok besar masuk, bank masuk. Ya. Sampai sekarang ya saya masuk di plat merah. Masuk di pemerintahan juga, kan pemerintah juga masuk Makejang begisian aja Pak Yan, jadi kan gitu. Tapi Pak Yan, itu kan awalnya IO. Ya. Terus belakangan, nah ini kita langsung meloncat dulu ke belakang. Sana Pak Yan ini orangnya nggak puasan gitu Pak Yan ya. Nggak hanya IO, lama-kelamaan ngelah panggung pedidi, ngelah sound pedidi, lampu pedidi, Makejang lah gitu Pak Yan. Gimana ceritanya itu Pak Yan? Nggak semua sih, cuman saya di ini Pak deh, di sound sama lighting. Awalnya memang saya pegang ininya Karangasem. Jadi saya murni IO di sana. Saya ngambil barangnya ke Ngurah Bengkel Production. Ya, jadi Ngurah yang mensupport saya. Berapa kali terus disuruh, ayo beli sound. Saya bilang, aduh, nggak mampu nih. Ayolah, biar ada dari timur, saya udah dari barat, dia bilang. Nanti kurang-kurangnya saya backup. Akhirnya pikir-pikir, udah mencoba membeli sound dari kecil, nambah. Sekarang lumayan lah gitu ya. Ya. Dan akhirnya paket komplit jadinya kan gitu Pak Yan ya. Ya, jadi di tahun 2016 saya Seraya Production ini udah punya anak ini. Ya, 86 rental gitu. Namanya 86 Rental Bali yang menyewakan sound sama lighting. Nah, ini kan ya kalau boleh dibilang Pak Yan nggak, paling mudahnya Pak Yan udah ngerasa sukses nggak Pak Yan? Karena dari nol, dari awal banget, dari nggak punya apa-apa, hanya bermodal omongan, dan sekarang punya usaha yang sebesar ini sampai sejauh ini. Kalau Tiang sendiri merasa sangat bersyukur. Dibanding waktu saya ke sini pakai celana saja, berbekal tidak ada ini, modalkan nekat, sangat luar biasa bagi saya sendiri. Dan itu juga untuk barangkali semacam cara dari Pak Yan untuk membalas tudingan orang itu ya, bahwa Seraya terkenal miskin dan nggak kreatif gitu ya mungkin ya. Itu di ini Pak De. Seraya Production itu saya dirikan di tahun 2003. Iya. Itu 10 Oktober 10/10/2003. Itu untuk menjawab bahwa ini loh Seraya ini. Bisa mesti gitu ya. Ya, mau kayak Pak Dep bilang tadi, bangga nak? Bangga, saya sendiri bangga. Siapa sih saya? Iya. Dari desa yang kering dan sebenarnya saya sekarang bisa handle soundnya Presiden, Betul. Pak Jokowi, Pak SBY, saya sering handle. Ya, untuk pengadaan soundnya itu. Ya, artinya luar biasa. Pengalamannya gitu ya. Ya, pengalamannya luar biasa. Kalau Pak Yan bisa tuturkan mungkin
enak nggak enaknya bergerak di bidang IO itu apa Pak Yan? Dia dua-duanya IO dan rental kan gitu. Iya, iya, iya. Enak nggak enaknya itu apa? Kalau dulu sih enak Pak, daripada ya artinya pesaing juga nggak banyak. Iya. Jadi kita nggak bersaing harga. Event juga kencang. Event kencang dulu. Sekarang kan eventnya tidak terlalu kencang, tapi Pelakunya banyak. pelakunya banyak. Akhirnya, tapi kedepannya ini akan diseleksi alam Pak deh. Heeh. Jadi umpama saya udah di A nih, Ya. di A nih bergandengan dengan klien A. Sekarang ada kompetitor yang maju dengan harga yang lebih jauh dari turun. Banting harga. Ya, saya tidak bisa ngikutin, saya tetap di harga saya. Saya persilakan kalau memang pakai yang lain silakan. Masih banyak yang gitu Pak Yan. Iya. Artinya bersaing dengan cara banting harga seperti itu. Iya, makanya dengan pembanting harga itulah yang akan menimbulkan masalah nanti di lapangan. Saya berapa klien kembali lagi kok. Setelah dia memakai yang lain, artinya saya bukan meremehkan yang lain, artinya ngawak-ngawak, megai, akhirnya kan mereka balik lagi. Balik lagi. Iya. Ya bukan Pak Yan sendiri berarti menganggap bahwa termasuk ketika COVID kemarin, ketika lagi ada drop turun, bukan berarti harus banting harga dan jual murah, nggak harus begitu Pak Yan ya? Enggak lah, jangan. Jadi menurut saya sih pebisnis yang fight itu kan yang enggak ini apa namanya? Yang enggak bersaing harga turun. Iya. Kalau bisnisnya si A jual 100, saya 50 jual, itu kan gampang Pak. Iya, betul. Tapi yakinlah kalau Anda menjual dari 100 jadi 50, nanti naiknya yang 50 itu susah sekali akan. Betul. Artinya berusaha menjual kualitas lah. Kualitas intinya Iya. kan itu ya. Iya. Tapi selama pengalaman 2003 ini 20 tahun ya, 20 tahun di bidang IO, Iya. termasuk rental juga, pernah nggak, ya namanya juga dunia kayak ini kan juga banyak yang curang dan nakal juga, pernah nggak entah ditipu atau apa istilahnya oleh klien, nggak terbayarkan sampai akhirnya ya merugi banyak, itu pernah? Atau mungkin pernah juga dikecewakan atau dibohongi oleh artis mungkin misalnya gitu Pak Yan? Enggak sih, artinya untuk sementara ini sih saya pernah sih sekali mengalami itu, artinya tidak terbayarkan. Jadi setelah itu saya belajar. Jadi terutama saya kalau ada IO yang dari luar ya, itu saya sarankan sih teman-teman di Bali harus hati-hati. Yeah. Kalau bisa lunasin sebelum acara. Karena kalau terjadi sesuatu kita nggak bisa cari mereka di mana di Jakarta. Habis acara menghilang gitu. Iya, ya. Artinya itulah. Tinggal biar misalnya Pak Yan order sound lighting ini, tahu-tahu selesai acara jekaden. Iya, berat. Tapi di dunia IO itu masih sering terjadi yang model gitu Pak Yan? Ya, pastilah. Di mana-mana bisnis pasti ada yang begitu. Cuman gimana kita mengakalinya aja. Artinya apakah harus sistem DP dan sebagainya. Intinya kalau memang kita ketemu klien baru belum tahu memang siapa orangnya, usahakanlah. Dengan pembayaran DP sekian persen. Artinya lebih baik kita yang menjaga gitu daripada nanti kena masalah itu kan. Benar. Berarti Pak Yan, kalau Pak Yan bilang tadi dari IO mulai menangani penyanyi Bali segala macam, bar segala macam, berarti lingkup pergaulan Pak Yan luas ya, dari kalangan bawah, pedagang kaki lima sampai kalangan presiden ya, sekelas lingkungan keluarga presiden gitu ya. Ya. Artinya itulah dari kalau di event, di konser itu dari preman, dari pecalang, sampai tukang terang. Untungnya zaman sekarang, nu ada calo tiket Pak Yan. Dulu kan banyak calo tiket. Iya. Kalau di center bikin acara calo tiket pasti banyak. Kalau Widiana Selit Bandung calo tiket kan gitu Pak Yan. Iya ya pastilah. Kita berbagilah di sana. Pasti banyak orang yang Pak Yan itu kayak Cuma kadang-kala gini Pak De, yang kita sayangkan kan di calo itu, kadang kita udah tetapkan tiket 10.000 lah. Rate-nya.
kita kasih dia 10%. Tapi ternyata dia jual 20 ribu. Ya, itu yang kita ndak ini sebenarnya. Double ya, ya, artinya kan merusak ini juga kan. Mahal sekali. Ya, harusnya kan fair aja lah. Karena Pak Yan masih ingat nggak event yang Pak Yan tangani, ada 2 macam nih ya. Berarti yang paling berkesan, paling puas Pak Yan selesai. Dan event yang pasti ada pernah yang gagal atau boleh dibilang bikin Pak Yan jadi benar-benar drop pada waktu itu. Ada nggak mungkin disebut? Masih ingat nggak? Event yang bikin saya nangis. Iya. Itu eventnya BRI. Itu launching BRI, jalan santai, sepeda santai, paginya di Renon. Semua sudah ready nih, semua sudah ready. Jam 3 pagi hujan lebat. Jam rencananya kan acaranya jam 6, setengah 6 itu. Jam setengah 5 bos-bos sudah datang. Sudah datang, tahu-taunya dari mana Pak De? Angin puting beliung apa itu namanya. Ini saya kan ada panggung, kiri kanan depan panggung itu kan sarana apel nih. Betul. 3x3. 25 tenda, 25 tenda. Ini kan kayak jadi satu nih. Betul. Dari mana kaden anginnya keras, tenda itu berbalik Pak De. Kayak badai itu. Kayak badai itu. Tet. Gini semua tendanya. Aduh saya. Tapi untung bos-bosnya saya, tenang Pak Yan, ini alam. Waduh saya bilang, waduh nak dibayar saya nih Pak. Terbayar. Sekarang kita undur startnya, gimana caranya saya kasih 1 jam biar tenda itu balik semua. Ya, syukurlah kita bisa. Itu ada pengertian. Gitu. Ya, ada pengertian. Kita kerja keras lah itu. Risikonya memang pada panalam itu kadang-kadang ya. Ya, kita akhirnya dalam 1 jam itu kita bisa berdiri semua tendanya balik. Akhirnya jalan acaranya. Kalau yang paling memuaskan, artinya mungkin dari segi bayaran barangkali atau apa Pak Yan dia enak banget gitu. Pasti ada juga Pak Yan. Ada. Relatif sih Pak De. Artinya kadangkala klien kita kan ada yang ngerti, ada yang enggak. Iya. Kadangkala dia melihat barang saja. Iya. Sedangkan seninya enggak dilihat. Kalau kita dapat klien yang memang ngerti kenapa kita jual mahal, kenapa kita yang di sini murah, itu enak luar biasa. Pengertian dari klien kan. Ya, nah, kalau Pak Yan sendiri kan, yang saya tahu Pak Yan tidak hanya bergerak di I.O. artinya hanya konser musik atau acara budaya, tapi juga termasuk, ini nggak tahu masih berlangsung kayak ini, membuat satu acara khusus untuk kampung halaman Pak Yan gitu. Apa Gebuk Seraya itu ya, Seraya Festival. Seraya Festival itu. Ya. Apa itu semacam boleh dibilang timbal balik Pak Yan untuk kampung halaman atau apa gitu. Dan yang kadang kan kalau bikin event seperti itu biaya cukup besar, dan untuk di kampung barangkali ya berharap feedback atau keuntungan mungkin nggak seberapa gitu Pak Yan. Ya, konsep itu ngayah Pak De. Saya sudah banyak, menurut saya nih, dikasih rezeki di Denpasar. Saya punya sound, saya punya lighting. Saya ingin bahwa tradisi gebuk itu bisa menjadi event tahunan dan mendatangkan wisatawan. Karena gebuk ini kan tidak ada cuman satu ada. Cuman satu di Seraya. Itu pingin saya lakukan. Kebetulan kemarin kan anak-anak muda saya rangkul, mereka semangat, ya saya inilah. Dan itu jalan ya, udah jalan. Tahun keberapa berarti? Lumayan Pak. Itu kelima. Tahun kelima udah jalan rutin gitu. Ya. Artinya itu prinsip Pak Yan dalam berbisnis itu bukan hanya mengambil keuntungan, tapi juga ada yang dikembalikan gitu. Iya, artinya gini, ada waktunya kita ngayah. Ya. Ada waktunya kita mencari keuntungan. Jadi itu yang selama ini untuk bikin festival gebuk itu yang bisa saya lakukan untuk desa saya. Itu yang saya lakukan. Artinya mencari sponsorship. Kebetulan produksi saya punya, artinya lebih ngirit lah untuk biaya di lapangan.
bisa jalan dan termasuk itu tadi melakukan sesuatu untuk kampung halaman. Iya, iya, iya. Berarti di kalangan artis penyanyi Bali Pak Yan termasuk disegani juga Pak Yan ya berarti ya. Karena banyak berusaha dari artis. Bukan. Nah, kalau disegani enggak sih, artinya semua pernah saya ajak dari awal, artinya komunikasi bagus. Dari penyanyi zamannya Widi Widiana sampai pendatang baru sekarang juga pernah kan? Iya, iya, pernah. Artinya komunikasi sih yang penting. Tapi pernah nggak Pak Yan, artinya ya tanpa menyebut nama barangkali, Pak Yan ngerasa bahwa ya kan karakter macam-macam. Ada penyanyi atau grup band yang mungkin menurut Pak Yan secara attitude-nya kurang, bahkan mungkin merugikan acara Pak Yan secara image atau apa, akhirnya Pak Yan berpikir, coba aja Amin. Pernah nggak Pak Yan gitu? Iya, pengalaman di lapangan sih ada aja sih. Artinya yang saya mau sih dari teman-teman musisi. Artinya kadang-kala kan saya sebagai perantara dari sebuah perusahaan untuk bikin event. Jadi dalam sistem kerja di lapangan teman-teman harus ngikut kita. Harus ngikut aturan IO. Kamu artis tapi aturannya tetap ikut aturan. Iya, artinya kita siapkan 6 lagu ya. Tapi situasi di lapangan ternyata 4 lagu, ya harus rela dipotong. Kan ada ya artis yang gitu. Nggak mau. Gitu. Belum puas nyanyi katanya. Padahal bayarannya sama kan. Ada yang gitu. Enak sebenarnya. Iya, potong aja. Enak dia kan harusnya nyanyi 6 jadi 4 kan enak harusnya. Ya kan ada. Katakan ya masing-masing punya gini ya. Belum puas dia nyanyi, antusias masyarakat banyak kan lain. Adrenalinnya mereka mungkin lain. Tapi kalau pernah dibatalkan sepihak oleh artis pernah juga? Pernah saya sudah deal, tapi kan kelemahan kita kan gitu, nggak pakai kontrak kan sama Nyamo Bali. Ya karena percayalah. Gitu. Ya udah lagi seminggu. Halo, ada manggung nggak kali ini? Nggak. Ayo main. Ayo. Tahu-taunya H-2, saya nggak bisa main, saya ini. Ternyata di tempat lain bayarannya lebih mahal. Ya, itu etika kan. Iya. Attitude-nya nggak bagus itu. Artinya banyak tantangan juga jadi IO. Iya. Kalau kita suruh main jam 8, kita harus jam setengah 8 artis sudah di belakang panggung. Tahu-tahu telepon jam 8 masih di jalan. Waduh. Acara mesti naik panggung. Iya, harus naik panggung. Nah, ini kayak yang harus dipahami teman-teman di artis juga. Artinya ini mau copot aja jantung ini. Iya, bos sudah lirik-lirik kok nggak mau muncul penyanyinya, padahal udah diulur-ulur MC. Iya, MC-nya udah ngomong. Tetap masih OTW terus ya. Iya. Harusnya kan ya 1 jam atau 1,5 jam sebelum main harus sudah di belakang. Biar kita sama-sama aman lah. Kalau IO sudah dipercaya oleh klien, pasti akan dapat pekerjaan lagi, artisnya pasti. Artisnya pasti dapat. Kalau artisnya bandel, IO-nya nggak dapat percaya, beremet juga. Iya, sama-sama ndak ini. Tapi kalau mungkin saya kurang tahu kalau Pak Yan sering lihat di era sekarang ini ya, orang menyebut Gen Z ini ya, masih banyak nggak minat generasi sekarang itu untuk menjadi IO Pak Yan? Atau mungkin ada pergeseran karena barangkali ya model IO sekarang agak berbeda barangkali dan IO zaman Pak Yan misalnya. Iya. Yang kira anak-anak sekarang lebih kreatif, Pak. Bade. Lebih hebat dari kita dulu. Jadi mereka teknologi mereka kuasai. Mereka kalau ada yang mengarahkan akan lebih. Jadi ada yang mengarahkan. Ya, harus ada yang mengarahkan. Nah, kalau di Bali itu kan orang mengatakan sebagai pulau yang selalu menyimpan daya tarik Pak Yan. Madunya banyak, itu semua orang ingin ke Bali. Termasuk juga IO Pak Yan. Nah, kalau Pak Yan pengalaman atau mungkin menghadapi ya persaingan di mana-mana ada Pak Yan. Tapi artinya ya kita tidak berbicara rasis apa. IO lokal dan nasional itu kan sempat menjadi perdebatan juga Pak Yan. Itu gimana Pak Yan kira-kira? Artinya di Bali kita hanya jadi penonton aja, tapi eventnya semua dibawa, dihandle, dikuasai oleh orang luar. Jakarta, pusat. Nah itu gimana Pak Yan? Sejak COVID, perintah
Pak Presiden kan semua event bawa ke Bali. Ya. Kementerian semua dibawa ke Bali. Tapi setelah yang lihat, kursi pun mereka bawa dari Jakarta. Bukan hanya event, kursi juga dibawa. Iya. Ya artinya gitu. Artinya itulah perumpamaannya. Betul, ya. Jadi di sanalah regulasinya harusnya jelas. Ya. Kenapa kadangkala event itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien kan karena itu dihandle oleh Jakarta. Ya. Jakarta, kita di Bali punya kelebihan budaya. Ya. Mereka tidak bisa menyamai itu. Ya. Mereka tidak bisa membawa penari Bali dari luar Bali. Ya. Lain loh. Lain taksunya itu. Itu jadi saya kira dengan adanya organisasi forum backstager itu forum backstager. Semoga ke depan bisa inilah itu bisa meminimalisir kejadian yang tidak terbayarkan. Sempat nggak merasa gigit jari Pak Yan? Artinya ini event banyak, tapi kok kita nggak dapat job ya? Justru jobnya dari luar semua. Sempat kerasa itu ya? Kerasa itu, zaman COVID kan gitu. Semua dari Jakarta tuh. Kita jadi di Nusa Dua tuh tiap hari tuh ada event. Tapi kita nggak dapat. Kita jadi penonton. Jadi penonton gitu ya. Ya. Nah, ini kebetulan Pak Yan jadi ketua forum backstager gitu ya. Ya. Kumpulan boleh bilang pengusaha rental Bali gitu. Ya. Nah, bagaimana Pak Yan menyikapi itu dan mungkin ya termasuk ya ketika Pak Yan dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua backstager Bali itu, apa yang terbayang dalam pikiran Pak Yan untuk mau bikin apa? Yang jelas yang pertama sebenarnya yang enggak ini Pak De, artinya enggak sanggup sebenarnya jadi ketua karena teman-teman yang ini ini kan periode pertama nih. Ya oke, saya ini yang pertama meminimalisir kejadian-kejadian yang IO nakal. Ya. Jadi suatu saat ada teman-teman yang di Bali menerima order dari IO Jakarta, teman-teman ini harus kontak ke kita atau ke backstager pusat, siapa sih orang ini? Bisa dipercaya? Bisa dipercaya nggak? Itu beberapa kali kita gitu, artinya itu nakal itu hati-hati ya, itu dibilang dari Jakarta. Kadang-kadang kan istilahnya IO lokal jadi sub IO, kadang-kadang ada gitu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pingin sih artinya backstager ini pingin menjadi teman diskusi dari pemerintah lah. Pemerintah. Jadi backstager ini gini, perkumpulan IO yang sudah berbadan hukum. Jadi di sana banyak teman-teman yang sekitar 25 orang baru 25 orang kayak Pergina, Gus Mantre, Ngurah Bengkel udah bergabung. Jadi yang berharap teman-teman yang sudah berizin, yang punya usaha sudah ada izinnya, ayo kita gabung bersama-sama, kita diskusi. Ini tidak ada tidak ada istilah nanti kalau saya masuk backstager apa yang saya dapat. Ya. Itu apakah salah. Masuk backstager kemudian membuat job saya makin banyak? Kan gitu. Jangan berpikir begitu masuk backstager event saya akan banyak. Nah, artinya paling tidak kita punya relasi. Kita punya teman di luar daerah Bali. Masalah rezeki sudah diatur masing-masing. Tidak tertukar itu. Dan yang penting kalau istilahnya bisa nge-treat klien dengan baik, itu pasti akan datang. Iya. Artinya semua masing-masing punya rezekinya masing-masing. Itu sih. Artinya semoga saya kan dilantik nih Maret 2023. Jadi sampai 2026 ya, 3 tahun. Mudah-mudahan ini nanti berjalan baik. Artinya teman-teman ada wadah untuk berdiskusi, teman ngopi kan, bagus itu. Nah, Pak Yan, ini mungkin yang terakhir tapi cukup panjang ini bakal pernah. Itu masyarakat awam banyak yang belum paham sebetulnya tugas IO itu apa. Terus kemudian mereka juga mungkin berpikir mahal dan segala macam. Sehingga mereka berpikir bahwa nggak konser gampang kok, cuma ini. Nah,
Pak Yan bisa berikan gambaran nggak atau penjelasan sebetulnya untuk sebuah event itu sebetulnya yang standar, yang layak itu boleh dibilang ngabisin duit berapa sih dan kebutuhannya apa saja yang perlu diperhitungkan gitu Pak Yan. Kan banyak orang yang nggak tahu. Saya ingin bikin acara, tapi dia cukup duit segini nggak? Nah dia bisa berhitung banyak. Apa namanya, masalah biaya itu kan tergantung dari tempat sebenarnya. Pertama tempat, apakah lapangan, apakah balai desa, Tempat tertutup. ya tertutup atau di luar itu. Jadi memang kadang-kadang jangankan masyarakat, kadang-kadang teman artis pun di Bali kadang berpikirnya, oh gampang jadi IO. Saya bayar artis 2 juta, bawa ke klien 3 juta, dapat 1 juta. Nggak segampang Mikirnya hanya itu Iya, aja. ya. Ini kan dari seorang IO kan harus berpikir dari awal, konsep acara. Itu kan kadang kala acara itu kan datang konsepnya dari klien atau dari memang IO-nya. Dari konsep itu banyak yang harus dipikirkan, artinya keamanan, terus publikasi, terus siapa artisnya yang cocok di sana. Terlebih lagi kayak saya bilang tadi, pawang hujan, banyak item-item di sana yang harus keamanan. Jadi bukan hanya sekedar artis, band, sound system segini cukup nggak gitu ya banyak. Nggak cukup. Artinya, Produksi itu banyak itu ya. Apalagi sekarang teman-teman di Bali sudah teman-teman band terutama ya sudah mengarah ke profesional. Artinya mereka minta alatnya harus ada ini, harus ada ini. Radar mereka juga ada sekarang. Belum misalnya kalau ada yang kadang-kadang bermain grafis minta LED ya, lagi. LED. Udah semakin canggih, biaya semakin tinggi. Dan itu berarti nggak bisa dihindari bahwa sebetulnya untuk membuat event saat ini, kalau event yang standar dan artinya memang layak disebut event, memang nggak murah sebetulnya. Nggak murah event itu. Karena itu tadi runtutannya banyak. Iya, gitu. banyak. Oke ya, karena masyarakat hanya tahu bahwa cuma konser segini paling meninggal begitu jadinya. Iya. Kasat mata aja. Kalau di lapangan, nyerung lapangan itu berapa sudah sekarang? Iya, apalagi itu risikonya juga ya orang lompat pagar itu ya. Lompat pagar. Ya selapangan renon itu disewain bedek berapa. Tapi sekarang juga ada yang udah mulai ada besi juga kan. Ya, mulai ada besi. Tapi biaya pasti lebih tinggi dong. Lebih tinggi. Cuma tergantung orang ibaratnya mau pilih mau naik sepeda atau naik mobil kan kayak gitu modelnya Pak ya. Dan sekarang masyarakat sudah telinganya sudah tahu mana sound bagus, mana light matanya udah melek, mana light gitu ya. yang udah ini kita nggak bisa apa namanya istilahnya main-main lah. Ya kayak dulu ngakalin bang, oh ini soundnya sekian ribu watt bayar segini, padahal sebenarnya yang dikeluarin nggak segitu kan gitu. Kan ada yang nakal itu juga kadang. Di lapangan banyak sih. Pak Yan, yang terakhir, ada nggak cita-cita Pak Yan atau mungkin mimpi Pak Yan yang belum terwujud, misalnya ingin bikin event apa atau ingin bikin konser apa yang masih terkonsep belum sempat terwujudkan atau mau diwujudkan? Pingin bikin acara barang 3 hari, ada budayanya, ada musiknya. Dan lain-lain lah, artinya dalam suatu area itu malam pertama tradisi, malam kedua Bali, malam ketiga band-band ya modern. Cuma kan sekarang kita harus untuk saat ini kita memang harus benar-benar pinter berhitung. Karena sponsorship juga enggak segala dulu. Sekarang rokok udah enggak bisa. Ya, sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan di Bali kayaknya semua lapangan yang dikelola oleh pemerintah itu nggak boleh rokok. Ada aturan nggak boleh produk rokok. Ya. Sedangkan dalam bentuk sehalus, artinya bukan dalam bentuk kampanye, pokoknya asal ada unsur sponsor rokok nggak boleh gitu ya. Iya. Biarpun tanpa menampilkan atribut rokok nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena ini kayak saya dengar sih ada aturan baru nanti. Rokok tidak boleh sponsorin dalam bentuk apapun.
Sorry ya saya sebut merek kayak bulu tangkis itu kan Iya. Jarum ada punya Betul. sekolah itu. Sekarang udah nggak boleh itu. Nanti ke depan kalau sudah diresmikan ini ada aturan baru nanti. Padahal sementara itu yang orang tahu selama ini yang sponsor event yang paling besar budgetnya ya Rokok. rokok. Nah, ada yang ngalahin rokok kalau acara besar-besar. Nah, sekarang makanya sekarang beratnya bikin event kan begitu. Produksi mahal, Iya. artis mahal, Pendukung, penjualan tiket sponsor. enggak apa namanya? Kecuali event-event yang Iya. besar ya. Artinya enggak bisa nutup itu penjualan Iya. tiket itu enggak bisa nutup. Bahkan masih ada. Nah, saya ingat Pak Yan satu lagi. Kalau boleh tanya, komentar Pak Yan. Tadi kan Pak Yan bilang produksi cukup mahal segala macam. Tapi masih banyak event yang digelar gratisan. Efeknya apa itu menurut Pak Yan kira-kira? Dampaknya? Dampaknya ke masyarakat. Jadi maaf ya, artinya kalau gratisan terus tidak ada rasa penghargaan terhadap seni itu sendiri. Kalau saya mending pakai tiket. IO sih nggak masalah, ya dia tetap dibayar ya. Iya, nggak bayar. Cuma dampaknya itu ya. Jadi orang jadi penghargaan terhadap seni itu jadi. Iya, dan dari segi keamanan juga rawan sekali kalau nggak pakai tiket, Pak Deh. Ya. Kalau dengan dipakai tiket itu kan bisa kita Memilah memilah penonton. penonton, nggak bawa senjata tajam, nggak bawa minuman keras. Kalau sudah terbuka lapangannya Iya. gimana? Ribet gitu ya. Hebat. Itu tantangannya di IO kan gitu Pak Yan ya. Iya, iya, iya. Iya, mudah-mudahan tetap Pak Yan artinya tetap bersemangat dan ada jalan keluar yang terbaik ya dengan berbagai deregulasi tadi ya. Iya. Sehingga kehidupan IO di Bali maupun secara nasional bisa tetap berjalan bagus dan ini makin mendukung juga kegiatan seni budaya dimanapun kan gitu Pak Yan ya. Iya, ya. Artinya semoga regulasi pemerintah itu bisa meringankan kita. Iya. Karena industri kreatif ini semenjak COVID ini terpuruk. Iya, dan sekarang sedang berupaya bangkit lagi Iya, bangkit supaya bisa didukung kan gitu Iya, Pak Yan ya. iya, iya. Oke, iya, terima kasih Pak Yan sudah mampir di Oke Madi. Nanti kita tunggu obrolan berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik lagi. Siap. Oke, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.